Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwafillah, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang begitu agung, di mana di dalamnya Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ibadah sunnah Allah ganjar dengan pahala wajib, ibadah wajib Allah ganjar berkali-kali lipat pahalanya. Bahkan saum Ramadan Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Mudah-mudahan kita yang masih sedikit kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kita yang begitu besar dosa-dosa yang kita lakukan, di yaumul akhir nanti Allah hadirkan pahala puasa kita, sehingga kita diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, keluarga besar Fitrah Haniyah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga yaumul akhir nanti, yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya. Ikhwafillah, sebagaimana kita ketahui bahwa saum Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Saum Ramadan merupakan dasar dari syariat Islam. Melaksanakan saum Ramadan merupakan sebuah kewajiban, di mana di dalamnya terkandung hikmah yang besar. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari saum Ramadan. Adapun hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah bahwa saum Ramadan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah adalah pengabdian seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berpuasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ia rela meninggalkan yang ia senangi. Ia rela meninggalkan makan dan minum hanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rela meninggalkan makan dan minum karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia rela meninggalkan itu semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia rela meninggalkan itu semua yang ia senangi. Capek berpuasa, lapar berpuasa, ia tidak hiraukan. Itulah kekuatan iman. Dia jujur dengan imannya. Padahal bisa saja dia makan dan minum tanpa diketahui oleh orang lain, tetapi dia tidak lakukan karena dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berpuasa yang kedua adalah bahwa berpuasa menjadi sebab untuk mendapatkan ketakwaan.
Dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Karena hakikat takwa adalah engkau melaksanakan yang diperintah dan engkau menjauhi yang dilarang. Itulah hakikat takwa. Dia beribadah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan merupakan salah satu sebab untuk menggapai sebuah ketakwaan. Karena pada dasarnya ketaatan adalah untuk meraih sebuah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Untuk apa? Agar kamu bertakwa. Jadi takwa merupakan buah dari ibadah yang kita lakukan agar selamat di dunia dan di akhirat. Maka begitu pentingnya derajat takwa yang harus kita gapai. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah Ramadan, dengan melaksanakan saum Ramadan. Ikhwafillah, hikmah yang ketiga yang kita bisa ambil dari saum Ramadan adalah meningkatnya empati kita terhadap sesama. Bulan Ramadan merupakan ajang untuk meningkatkan ketakwaan kita, nilai-nilai moral kita, dan nilai sosial kita. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang kaya, bisa merasakan lapar seharian yang biasa dirasakan oleh orang-orang tidak mampu. Sehingga setelah bulan Ramadan, dia meningkatnya empati terhadap sesama. Dia bisa berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang membutuhkannya, sehingga rasa empati kita semakin meningkat setelah keluar dari Ramadan. Kemudian hikmah yang keempat adalah membersihkan jiwa dengan senantiasa berzikir. Kita ketahui semua bahwa di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan, Allah lipat gandakan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka sangat disayangkan sekali kalau hari-hari kita, menit-menit kita tidak kita manfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, kita tidak manfaatkan dengan zikir-zikir yang baik. Maka Ramadan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan zikir-zikir sehingga keluar dari Ramadan kita bisa membersihkan jiwa kita dan membiasakan dengan zikir-zikir yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang kelima dari berpuasa yang bisa kita ambil adalah bahwa puasa bisa meningkatkan kesehatan jasmani. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari berpuasa tidak hanya meningkatkan rohani saja, tetapi juga meningkatkan kesehatan jasmani. Sebuah penelitian yang dilakukan ilmuwan modern Jepang tahun 2016 lalu yang dilakukan oleh Yoshinori Ohsumi. Beliau ini mendapatkan Nobel Kedokteran tahun 2016 tentang risetnya yang dinamakan konsep autopagi. Jadi konsep autopagi ini pada dasarnya adalah bagaimana membuat tubuh menjadi lapar. Karena di dalam tubuh yang lapar
akan terdapat sel-sel yang lapar pula. Sehingga sel yang lapar ini akan memakan sel-sel yang sudah tidak berguna lagi. Akan memakan sel-sel yang telah mati. Sehingga sel-sel yang sudah tidak berguna ini, sel-sel yang mati ini, dia tidak menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi, orang yang berpuasa pada dasarnya, dia sedang membersihkan diri, membersihkan sel-selnya. Jadi ilmuwan ini membuktikan ketika seseorang lapar atau berpuasa lebih dari 8 jam dan kurang dari 16 jam, maka tubuhnya akan membentuk protein khusus yang dinamakan autophagisum. Jadi autophagisum ini adalah bisa dianalogikan sebagai sapu raksasa yang membersihkan sel-sel yang sudah tidak berguna dan bisa membahayakan tubuh kalau tidak dibersihkan. Jadi sel-sel mati ini sel yang banyak dihasilkan oleh sel kanker dan sel-sel penyakit lainnya. Sebagai kesimpulan dari risetnya ini, Dr. Yoshinori Osumi ini menyarankan bahwa setiap orang disarankan untuk berpuasa minimal 2-3 kali dalam seminggu. Alhamdulillah, bagi kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu tentang konsep melaparkan diri. Kalau kita konsep berpuasa, ternyata hikmahnya baru diketahui di zaman modern seperti ini. Begitu besar manfaat berpuasa dalam segi kesehatan. Bahkan kalau dari segi kesehatan, berpuasa ini bisa menyehatkan jantung, bisa mengontrol gula darah, bisa menurunkan berat badan, dan bisa menyehatkan otak. Itu barangkali beberapa hikmah puasa yang bisa kita ambil. Sebenarnya banyak hikmah puasa yang bisa kita ambil, tapi hanya beberapa saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.